Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farid Masarono dengan nilai 150. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tutorial atau langkah-langkah bagaimana cara untuk menghitung rencana anggaran biaya RRB, mulai dari perhitungan volume, perhitungan harga pekerjaan, perhitungan kebutuhan upah barang alat, dan diakhiri dengan perhitungan RAP itu sendiri. Oke, untuk langkah pertama yaitu kita akan menentukan apa saja pekerjaan yang akan kita kerjakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memilih dua pekerjaan saja, yaitu pekerjaan persiapan dan juga pekerjaan tahap. Untuk pada pekerjaan persiapan, work pattern structure-nya ada 3 item pekerjaan, yaitu pengukuran dan pemasangan sentimeter kompleng, yang kedua ada sentimeter persegi lapangan dan perataan juga, dan yang ketiga ada pembuatan sentimeter persegi stacker atau perangkas dari bambu senilai 6 meter. Untuk perencanaan tanah BPS yang pertama ada gelar fondasi, yang kedua ada urukan pasir, dan yang ketiga ada urukan tanah kembali. Oke, next kita akan menghitung volume item pekerjaan. Yang pertama ada pengukuran dan pemasangan sentimeter kompleng. Nah, untuk mengetahui pemasangan kompleng kita akan menggunakan rumus keliling. Nah, kita harus mencari tahu nih untuk panjang dan lebar bangunan. Nah, kita ke DED. Bisa dilihat untuk lebar bangunan itu 17 meter, sedangkan untuk panjangnya itu 38 meter. Ya, kita masukin rumus untuk menghitung keliling, yaitu 17 plus 2 dikali 2 untuk lebar bangunan, dan ditambahkan 38 plus 2 dikali 2 untuk panjangnya. Dapatkan hasil itu 118 meter persegi. Kenapa di sini ditambahkan 2 meter per sisinya? Yaitu untuk menjaga agar komplek ini tidak rusak terkena pekerja maupun alat, dan juga untuk menjaga agar ruang area kerja ini stabil lah untuk keluar masuk pekerja ataupun keluar masuk alat. Untuk pada item pekerjaan kedua ada pembersihan lapangan. Nah, ini kita akan menggunakan rumus luasan juga. Kita akan mengalikan itu panjang bangunan ini 38 meter dikalikan dengan lebarnya itu 12 meter. Dapatkan hasil itu 646 meter persegi. Nah, untuk yang item ketiga ada pembuatan perancah, yaitu kita akan mengalikan panjangnya itu 83,6 meter dikalikan dengan tinggi 6 meter. Dapatkan hasil itu 501,6 meter. Oke, next kita akan menghitung volume untuk item pekerjaan pada sebesar tanah. Yang pertama ada gelar fondasi. Untuk FPI-nya atau ketupat ini ada 2, dan untuk FPI-nya adalah fondasi satu kali. Nah, untuk mengetahui dimensinya kita ke DD-nya, yaitu ke gambar detail fondasi. Nah, dilihat untuk detail fondasi coklat, detail fondasi satu kali itu seperti ini. Nah, kita masuk ke rumusnya. Rumusnya itu panjangnya 1, lebarnya 1, didapatkan dari ini 1 meter, panjangnya dengan tingginya yaitu 2,4 meter, dan untuk jumlahnya yaitu 35 didapatkan dari gambar zona. Ini kita hitung RT1 sampai semua ini terhitung dan dijumlahkan, dan kita dapatkan hasil 35 buah. Lalu kita kalikan 1 kali 1 kali 24 kali 5. Nah, hasilnya itu 84 meter. Untuk 42 juga sama, 4,8 kali 4 kali 12 jadi 18,42. Nah, untuk fondasi satu kali ini panjangnya 73,35, kita hitung dari yang ini 2,5 sampai sini, muter ke seluruh bangunan gedung, dapatkanlah hasilnya yaitu 73,395 meter. Nah, untuk lebar dan tingginya kita lihat di gambar detail satu kali, yaitu untuk tingginya 1,1 dan lebarnya juga 1,1. Kita masukkan, nah itu 50. Nah, tinggal dikalikan ketiga ini
kemarin hasil 88,8. Nah, untuk item pekerjaan urutan pasir juga urutan orang kemarin itu hampir sama. Intinya itu kan pemahaman kita mengenai gambar kerja dan aset. Oke, nextnya kita akan menghitung atau input data harga upah, bahan maupun alat. Karena gedung LPPL Radio Persada ini dibangun di Kabupaten Blitar, maka kita akan menggunakan ASP Kabupaten Blitar. Lihat untuk upah pekerjanya ini pada tabel ini mulai dari mandor, kepala tukang, ini juga data harganya lengkap. Nah, tinggal kita masukkanlah ke Excel-nya pada bagian upahnya ini sesuai dengan pekerja yang akan kita butuhkan. Langsung harga juga sama harganya di ASP. Nah, pada bagian material juga sama. Kita lihat di ASP pada tabel bahan. Bisa dilihat ada untuk bahan batu kali belah, satuannya meter kubik, harganya sekian. Untuk pasir juga ada, pasir pasang, pasir uruk ada semua. Kita bisa masukkan ke tabel ini sesuai dengan material atau bahan yang akan kita gunakan atau kita butuhkan. Dan input harganya di sini, ingat untuk satuannya juga harus sama ya, misal meter kubik, kilo. Alatnya juga sama sesuai ASP. Intinya kita harus menginput ASP ini sesuai dengan bangunan itu didirikan. Misal bangunan didirikan di Blitar, ya kita harus menggunakan ASP Kabupaten Blitar. Berikutnya kita akan mengisi analisa harga atau pekerjaan. Nah, untuk kita menghitung ASP ini kita membutuhkan tabel yang berisi tentang uraian pekerjaan, mulai dari tenaga kerja yang dibutuhkan, bahan yang akan kita gunakan, dan juga peralatan. Nah, di sini ada juga kolom kode, kolom satuan, kolom koefisien, kolom harga satuan, dan juga kolom jumlah harga. Nah, untuk mengetahui apa saja yang kita gunakan di setiap kolom-kolom ini, kita akan menggunakan ASP sesuai dengan bangunan ini dibangun. Misal bangunan yang dibangun di Blitar, maka kita akan menggunakan ASP yang ada di Blitar. Kita buka ASP-nya. Nah, bisa dilihat kan untuk ASP tiap item pekerjaan itu beda-beda. Untuk penggalian tanah, koefisien segini, untuk pengurukan kembali koefisien segini, untuk pengurukan pasir koefisien segini. Nah, itu tiap item pekerjaan itu beda-beda. Nah, ini untuk koefisien pekerjaan pemasangan kopling sudah saya masukkan koefisiennya sesuai dengan ASP. Nah, tinggal kita masukkan nih untuk isian dalam kolom kode satuan, harga satuan, dan jumlah harga. Untuk cara cepatnya kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, karena yang akan kita cari pekerja, maka kita akan klik di kolom ini kata kunci pekerja, lalu kita klik koma. Kita akan cari referensinya di tabel referensi di sheet diubah. Kita blok. Nah, setelah itu koma. Nah, karena kita akan mencari kode, maka kita akan menggunakan kolom indeks keempat. Lalu false. Dan kita gerak. Untuk bagian ini juga sama, bagian satuan, dan kita buka saja. Kolom indeks 3 ya, karena kita akan mencari kolom satuan. Ini kita menggunakan kolom indeks kelima, karena kita akan mencari harga satuan. Buka indeks kelima. Untuk pada bagian bahan juga sama, yang kita bedakan hanya di kata kuncinya. Kita pilih di sini kayu, bentar, kita blok, kita sama di atas, kita blok di kayu, kita ubah ke kolom indeks ketiga karena kita mencari satuan.
Ini kita sama, kita pindahkan ke kolom kata kunci yang akan kita cari satu kali. Ini ke kolom indeks kelima. Kita drag ini kolom. Dan untuk item pekerjaan pemesanan blank, nah untuk ke bawahnya ini sama persis caranya, kita tinggal menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, berikutnya kita akan menghitung analisa harga satuan pekerjaan, tetapi bedanya kalau ini kita akan mengkalikannya dengan volume tiap item pekerjaan. Kita cari dulu untuk satuan pekerjaan untuk pemasangan blank. Kita menggunakan rumus VLOOKUP. Kita akan menggunakan kata kuncinya yaitu kode dari item pekerjaan ini, yaitu 1.1 yang ada di kolom V15. Kita kunci, kita ke stabil referensi yaitu heat volume, kita plot, kita kunci juga, lalu kita ambil tabel referensi ke-7 karena kita akan mencari satuan. Nah, untuk di sini sebelahnya yaitu di volume totalnya sama juga, kita pakai VLOOKUP, kita kunci ke tabel referensi sheet volume, kita akan menggunakan kolom indeks ke-11 karena mencari total volume. Nah, setelah itu untuk mencari satuan item pekerja hingga item kayu perancah, kita menggunakan rumus yang sama, VLOOKUP. Kita klik di kata kunci pekerja, lalu kita ke tabel referensi itu diubah, blok, kita kunci, lalu menggunakan kolom indeks ke di sini juga sama untuk harga keseluruhan. Tapi kita akan menggunakan kolom indeks kelima. Nah, untuk menghitung volume tiap item ini, tinggal kita kalikan total volumenya dengan koefisien masing-masing. Kita kunci agar tetapnya valid dan pasti ya. Ini kita kunci dan kita kalikan dengan koefisien. Nah, jika untuk menghitung jumlahnya, tinggal harga satuan sesuai dengan volume masing-masing item. Semuanya kita kalikan. Ya, bahkan total harganya tinggal kita jumlah saja ini sum. Nah, untuk item pekerjaan lainnya yaitu pengolahan, pembuatan perancah hingga ke urut acara kembali, caranya sama. Oke, nextnya kita akan menghitung daftar analisa harga satuan pekerjaan. Kita akan cari dulu untuk satuan item pekerjaan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita menggunakan kata kunci yaitu kode item pekerjaan,
B1 di kolom B14. Lalu kita akan menggunakan referensi di sheet volume. Envelope, kita kunci. Kita akan menggunakan kolom indeks ke-7 karena mencari satuan. Lalu font. Biasa kita drag ke. Untuk kolom harga satuan sama di tab, kata kuncinya sama, yaitu kodenya. Tapi kita akan menggunakan tabel referensi yaitu di AHSD. Pada kolom G, pada pas di kodenya ini kita scroll ke bawah. Lalu kita kunci. Kita akan menggunakan kolom indeks ke 9. Start. Nah, kita tinggal jumlahkan. Oke, langkah berikutnya kita akan menghitung rekapitulasi kebutuhan upah, bahan, dan alat. Pertama-tama kita akan mengisi kolom satuan ini. Untuk tiap item ini kita akan menggunakan rumus upah. Kita ambil kata kunci di C16 atau pada kata pekerja. Kita ambil di tabel referensi yaitu sheet upah. Kita drop. Kita kunci. Kita ambil kolom indeks ketiga karena akan mencari satu angka terus font. Untuk harga satuan juga sama di tab, kata kuncinya itu pekerja. Kita cari di tabel referensi sheet upah. Kita blok, kita kunci. Kita ambil di kolom indeks ke-5 dan font. Nah, untuk volume teoritis kita akan menggunakan rumus sum B karena kita akan mencari nilai rentangnya berapa. Untuk range kita akan ambil di sisa AND pada kolom D ini. Kita ke bawah, kita kunci. Lalu untuk kriterianya kita varian sama di kolom pekerja ini. Lalu untuk summary nya kita ambil di ANT pada kolom volume total. Kita kunci. Setelah itu kita drag semua. Nah, untuk nilai volume kita akan melakukan pembulatan pada volume teoritis. Kita menggunakan rumus round. Kita klik pada volume teoritis, kita tekan jadi untuk jumlah harga kita akan mengendalikan harga satuan dengan nilai volume, itu kolom H16 dengan G16. Enter. Kita drag ke bawah. Kita rapikan yang tidak ada nilainya. Nah, kita lalu jumlahkan nilai dari RUK. Rumus sum blok di atas yang
Oke, sudah untuk tabel rekapitulasi upah perusahaan. Oke, untuk langkah terakhir yaitu kita akan menghitung rencana anggaran biaya. Dimulai dari mencari nilai volume pada pekerjaan pasar Kopling, kita mesti lookup. Kita akan menggunakan kata kuncinya yaitu kode dari item pekerjaan ini, yaitu 1 yang terletak pada kolom B baris 15. Kita ke sheet volume, kita pada referensi, kita blok, kita kunci. Kita menggunakan kolom indeks ke 17 karena mencari nilai total volume, bagian volume, lalu false. Kita buka sama di lookup, kita ke sheet volume, kita blok, kita kunci, kita kolom ke 7 karena mencari satuan, kita pause lalu enter. Nah, untuk pada bagian upah sama, yaitu kita menggunakan mesti lookup, tapi yang membedakan kita akan menggunakan tabel referensi di ASP. Untuk mencari upah kita berarti menggunakan kolom ke 4 yaitu D baris ke 21 yang sejajar dengan jumlah harga tenaga kerja. Tabel ke bawah, kunci, pos, kolom indeks ke 7 ditambah 5, 12, misalnya kita ada titik koma. Untuk bahan juga sama, di lookup, kita ke kolom ke sheet ASP, kolom E karena yang sejajar dengan jumlah bahan. Kita kunci, kita menggunakan kolom indeks ke 11 karena masih satu dari yang tadi yang menghitung upah, lalu kita fokus. Untuk alat juga sama, di alat jadi sheet SP kita cari berarti di kolom F yang sejajar dengan jumlah harga peralatan. Kita ke bawah, kita kunci, tadi mohon kolom indeks ke 10 masih 1 dari tadi, lalu pos. Untuk harga kita juga sama, kita ke sheet ASP, kita menggunakan kolom D ke 1 karena sejajar dengan harga pekerjaan. Untuk bawah, kita kunci, kemudian indeks ke 9 karena lagi-lagi masih lalu pos. Nah, untuk menghitung total biaya ya, kita akan mengkalikan volume dengan harga satuan. Oke, tinggal kita perhatikan saja. Ini kita rapikan. Nah, untuk menghitung nilai total RAB kita menggunakan rumus SUM. Plot, enter. Oke, ini adalah hasil akhir dari rencana anggaran biaya yang dihitung, yaitu sebesar 234.699.073,48 rupiah.
Oke, cukup sekian video dari saya dalam menghitung RAB, mulai dari perhitungan volume, perhitungan ASC, perhitungan RUK, dan perhitungan RAB. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita menggunakan rumus-rumus yang ada pada Excel, mulai dari rumus lookup, rumus sum, if, row, dan lain-lain. Jika kita lihat dalam penggunaan rumus ini, maka akan mempercepat dan mempermudah pekerjaan kita. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.